Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi, masih semangat ya? Ya. Gimana kabarnya? Baik. Oke, hari ini kita lanjutkan materi. Sebelum kita lanjut materi, silahkan berdoa dulu dipimpin ketua kelasnya. Siap. Hormat. Tegak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum masuk ke materi, coba disiapkan dulu pulpennya, bukunya dikeluarkan, buku tulis. Sudah siap ya? Oke, kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari yang minggu lalu. Kalau yang minggu lalu kita bahas tentang pengertian pasar, jenis pasar, hari ini kita akan membahas tentang struktur pasar. Untuk pertemuan yang struktur pasar, Bu Devi akan menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw. Jigsaw itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya artinya gergaji. Tahu gergaji? Gergaji itu mata pisaunya berbentuk naik turun. Nah, jadi model pembelajaran jigsaw adalah model pembelajaran yang akan kalian ada step untuk berpindah-pindah kelompok. Ada nanti namanya kelompok ahli, ada yang namanya kelompok asal. Seperti itu. Jadi tahapannya adalah nanti kalian akan pertama-tama akan saya bentuk kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Itu nanti yang namanya dengan kelompok asal. Setelah di dalam kelompok asal akan saya bagi tugas masing-masing anak 4 tadi. Lalu kalian akan pindah lagi ke kelompok yang baru, namanya kelompok ahli. Kelompok ahli adalah kumpulan dari anak-anak yang nantinya akan membahas satu bahasan topik tertentu. Seperti itu. Setelah menyelesaikan di kelompok ahli, kalian akan kembali ke kelompok asal. Di kelompok asal, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di kelompok ahli. Supaya apa? Supaya teman-temanmu di kelompok asal tahu hasil kerjamu di kelompok ahli. Dengan begitu, satu kelompok, ada 4 anak tadi di kelompok asal akan memahami berbagai macam materi dari teman-temannya. Setelah kelompoknya paham, nanti kalian akan bergantian maju ke depan untuk presentasi. Setelah itu ada evaluasi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Tentang struktur pasar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama adalah setelah menyaksikan PowerPoint dan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan tentang struktur pasar, pengertian struktur pasar. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah menyaksikan PowerPoint serta video, peserta didik dapat menganalisis 3 elemen struktur pasar dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah setelah melakukan praktek model jigsaw,
peserta didik dapat menguraikan jenis-jenis struktur pasar dengan jelas, dengan benar. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau kalian mengerjakan pretest. Apa sih gunanya pretest? Pretest digunakan untuk mengukur seberapa paham sih kalian dalam materi pasar ini, tentang yang minggu lalu, materi minggu lalu, dan materi yang akan datang. Akan kita perbandingkan dalam post-test nanti. Kira-kira dalam pretest ini berapa anak yang menjawab benar semua, dan dalam post-test nanti akan kita bandingkan. Ada perbedaan nggak sih setelah kalian mendapatkan model pembelajaran tipe Jigsaw dengan yang sebelumnya? Paham ya? Oke, silakan dibuka HP-nya. Silakan dibuka link Google Form yang barusan tadi saya kirim di grup. Sudah bisa membuka semua? Oke, waktu kalian tidak lebih dari 5 menit, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tipenya dilepas dulu, Nak. Sudah selesai? Oke, kalau sudah, handphonenya ditaruh dulu. Kita lanjut ke materi. Sebelum masuk ke materi, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Minggu lalu kan kita sudah membahas pasar tuh, pengertian. Siapa yang masih ingat pengertian pasar? Coba angkat tangan. Oke, siapa namamu? Nama saya Muhammad Farel Ezra Mahatma. Muhammad Farel, oke. Apa pengertian pasar? Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual yang melakukan transaksi untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Oke. Tentang masih di pengertian pasar, sambil saya absen. Saya ngabsennya tidak di awal, tapi sambil saya absen, sambil saya mencari tahu seberapa
ingat sih kalian tentang materi yang minggu lalu. Masih tentang pengertian pasar. Bisa diulang apa itu pengertian pasar depan? Pasar adalah coba diulang lagi yang pertama. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa. Oke, coba diulang, Mbak. Pasar adalah tempat. Yang pertama tadi yang jawab siapa? Muhammad Farel. Muhammad Farel. Oke, berarti Muhammad Farel masuk. Sekarang yang kedua, pasar adalah melakukan. Betul. Pasar adalah tempat melakukan jual beli, tempat bertemunya penjual dan pembeli, tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Coba diulangi satu kali lagi. Kamu namanya siapa, Nak? Diva. Oke, Diva. Diva masuk. Setelah itu, ya. Namanya siapa? Indriana. Indrianya. Coba jelaskan pengertian pasar itu seperti apa menurut pendapatmu? Tempat bertemunya penjual dan pembeli ataupun tempat bertemunya barang maupun jasa. Oke. Selanjutnya, masih tadi tentang pengertian pasar. Sekarang tentang peranan pasar. Siapa yang masih ingat? Coba Naila atau Naida? Naida. Naida masuk. Coba yang keras, Nak. Peranan pasar itu satu, menyalurkan barang yang diproduksi produsen. Dua. Sebagai tempat pembentukannya harga. Dan ketiga juga menjadi sarana bagi produsen untuk mempromosikan barangnya. Oke, bisa diulangi belakangnya Naida, dibaca, Nak. Peranan pasar ada 3. Yang pertama, terus yang kedua coba dibaca lagi, Naida. Tempat pembentukan harga. Yang ketiga, sarana bagi produsen untuk mengenalkan produknya, alias sebagai tempat promosi. Tahu promosi? Sering ya kita ngomong, oh promosiku paling. Nah, jadi salah satu fungsi pasar atau peranan pasar adalah sebagai sarana untuk mempromosikan, untuk mengenalkan hasil barang atau jasa yang akan kita jual kepada konsumen. Nah, dalam era dulu, sebelum era digital, kalau mau mempromosikan harus ke pasar, harus wajib. Kemarin kita sudah bahas struktur jenis pasar menurut keberadaannya itu ada 2. Ada pasar konkret dan ada pasar abstrak. Pasar konkret artinya pasar nyata, pasar yang terlihat keberadaannya. Contohnya adalah pasar tingkat, pasar baju. Di situ kan terlihat, oh ada bangunan fisiknya pasar, ada penjual dan ada pembeli. Dulu sebelum era milenial yang seperti ini, kalau mau promosi harus ke pasar. Walaupun tidak punya stand, penjual-penjual yang agak nakal, dia yang tidak ada stand biasanya jualannya itu ngemper di bawah. Itu dulu. Tapi pasar yang sekarang ada yang namanya pasar abstrak. Pasar yang tidak terlihat wujudnya tapi sebenarnya ada. Di situ ada penjual, ada pembeli dan ada transaksi. Contohnya apa? Contohnya adalah aplikasi Shopee. Sudah punya aplikasi Shopee? Ya. Tokopedia, ya. Lazada, Blibli dan lain sebagainya. Di situ kan itu namanya salah satu bentuk contoh dari pasar abstrak. Jadi kita tidak tahu penjualnya seperti apa, rupane koyo opo. Kita bertransaksi itu hanya mengandalkan dari yang pertama adalah jaringan internet, dan yang kedua kita berkomunikasi by chat saja dengan penjualnya. Di situ barang-barang sudah terlihat jelas tentang manfaatnya barang, tentang kadaluarsanya barang, tentang jenisnya barang, tentang kemasan dan lain sebagainya. Kita sebagai penjual, ketika sebagai pembeli tinggal mencari saja, tinggal klik lalu bayar. Bayarnya pun tidak pakai cash, tapi pakai apa, Nak?
Pakai apa? Saldo. Pakai Shopee Pay, lewat transfer bank, lewat uang digital. Besok pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang alat pembayaran. Salah satu alat pembayaran yang sekarang lagi marak adalah dengan Shopee Pay, dengan Dana, atau dompet digital yang lainnya. Jadi belajar ilmu ekonomi itu banyak sekali manfaatnya. Kebanyakan kalian itu sudah pernah menjalankan kegiatan ekonomi tersebut. Contohnya tadi seperti pasar abstrak. Yang kalian tahu Shopee, apa ya bener itu pasar. Tapi dari pelajaran ekonomi kalian bisa paham, oh ternyata platform-platform yang selama ini sudah pernah saya buka, sudah pernah saya bertransaksi menggunakan itu ternyata merupakan contoh pasar. Tapi bukan pasar yang nyata, melainkan pasar di dunia maya atau dalam istilah ekonomi adalah pasar abstrak. Sudah pernah berbelanja di Shopee? Kira-kira lebih suka mana? Belanja di pasar tingkat Lamongan atau belanja di Shopee? Di Shopee. Alasannya? Karena lebih mudah. Lebih murah, lebih praktis, apalagi pada saat pandemi. Kan kita dilarang keluar, kita harus meminimalkan kita untuk keluar atau bertransaksi langsung dengan orang karena memang ada gangguan dari kesehatan yang bisa tertularkan jika kita berinteraksi atau sering berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata ini. Otomatis dari pandemi yang sekitar 2 tahunan itu malu nggak mau kebutuhan kita harus terpenuhi. Nah, cara memenuhinya kebutuhan bagaimana? Dengan melakukan transaksi di pasar abstrak. Secara alamiah kalian juga sudah harus bisa. Karena kalau tidak bisa kalian akan ketinggalan zaman. Mau keluar pasar ya enggak boleh. Bahkan penjual di pasar pun semuanya hampir tutup. Karena memang dari pemerintah dilarang kita untuk keluar, apalagi hanya untuk berbelanja buku atau apa. Karena untuk sekolah pun kita juga disuruh untuk daring saja dari rumah. Mengingat yang pertama yang harus didahulukan adalah kesehatan. Seperti itu. Jadi dengan kalian sudah melakukan praktek-praktek jual beli yang ada di Shopee, kalian bisa praktek dulu. Nah, setelah masuk ke materi pasar, kalian bisa paham, oh berarti selama ini saya sudah melakukan praktek ekonomi, saya sudah melakukan praktek jual beli, tapi di dalam pasar yang abstrak, pasar yang tidak nyata. Gitu. Jadi itulah, makanya kalian harus antusias. Kenapa sih alasannya Bu, kita ini kok dulu di SMP saya nggak ada pelajaran ekonomi, adanya IPS saja. Sekarang di SMA ada dibagi lagi, ekonomi itu ada sejarah, geografi, ada sosiologi, ada ekonomi. Pelajaran ekonomi tujuannya apa sih Bu? Ya ini tadi, untuk memberikan wawasan kepada kalian bahwa kalian itu sudah dewasa dan sudah bisa, seharusnya sudah siap untuk bertransaksi, sudah siap untuk melakukan praktek-praktek kegiatan ekonomi. Di awal semester kemarin kita membahas tentang 3 kegiatan ekonomi, ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Kegiatan distribusi itu apa? Siapa yang masih ingat? Kegiatan distribusi adalah, kegiatan produksi adalah tempat pembuatan barang atau jasa. betul, kegiatan untuk membuat barang atau jasa. Kegiatan distribusi adalah betul, kegiatan untuk mengirimkan atau menyalurkan barang atau jasa dari konsumen, dari produsen ke konsumen. Dilanjutkan, kegiatan konsumsi itu apa? Betul, kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna barang maupun jasa. Nah, dari kalian semua yang ada di sini, siapa yang sudah pernah melakukan kegiatan produksi? Belum ada. Siapa yang pernah melakukan kegiatan distribusi, menyalurkan barang? BE wingi nyambi, daring wingi nyambi jadi kurir? Oh tidak. Siapa yang sudah melakukan kegiatan konsumsi? Ya jelas semua angkat tangan, karena kita semua, saya pun itu juga hanya bisa melakukan kegiatan konsumsi. Orangnya namanya konsumen, kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa. Kita bertransaksi di pasar. Apa sih tujuannya? Supaya apa? Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai konsumen.
kita bisa membeli barang-barang ataupun jasa-jasa yang memang kita butuhkan, kebutuhan kita, seperti itu. Bisa dipahami? Sudah jelas? Jelas. Bisa dilanjut? Bisa. Oke, materi selanjutnya silahkan disimak video berikut. Video. Hai, kamu tentu pernah pergi ke pasar, bukan? Jangan berpikir kalau pasar itu identik dengan gosip-gosipan saja. Ketika kamu belanja online, itu juga termasuk pasar loh. Kamu lihat, di pasar ini ada penjual, pembeli, dan barang-barang yang diperjualbelikan. Iya, pasar itu tempat bertemunya calon penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Meski kamu tahunya pasar itu bangunan yang ada penjual dan pembelinya, kamu salah. Karena pasar itu bukan hanya bangunan fisik yang terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, tetapi juga termasuk pasar abstrak yang tidak dapat kita sentuh ataupun kita lihat fisiknya. Pada setiap pasar barang terdapat berbagai bentuk persaingan, baik persaingan yang sangat ketat, persaingan longgar, persaingan yang sangat lemah, maupun pasar tanpa persaingan. Persaingan ini dapat berupa persaingan antar pembeli maupun persaingan antar penjual. Persaingan antar penjual itu mengakibatkan terdapat berbagai jenis pasar. Apakah kamu sudah tahu? Kalau belum, aku akan mengajakmu melihat berbagai jenis pasar barang. Kamu lihat, banyak penjual dan pembeli di sini. Ya, penjual di sini tidak dapat menguasai pasar atau menentukan harga pasar. Akan tetapi mereka hanya dapat menyesuaikan harga produksinya dengan harga pasar yang berlaku. Sebaliknya, jumlah pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian pasar seluruhnya. Nah, sebagai konsekuensi, harga di pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar seperti ini disebut dengan pasar persaingan sempurna. Pasar ini menjadi struktur pasar yang paling ideal karena mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Dalam kerjanya, pasar persaingan sempurna ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, di pasar persaingan sempurna ini, masuknya pengusaha baru menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah pada harga yang sama, sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin bertahan harus mencapai ongkos produksi minimum. Dengan demikian, efisiensi produksi selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Tak hanya itu, pasar persaingan sempurna ini juga mempunyai kelebihan dengan memberi kebebasan dalam bertindak. Namun demikian, pasar persaingan sempurna juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat mendorong inovasi. Lihat itu, ada pasar yang sedikit penjualnya, tapi sangat banyak pembeli. Ini sih ciri pasar persaingan tidak sempurna, di mana dalam pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi beberapa jenis loh. Kamu lihat pom bensin ini, ada banyak kendaraan yang mengantri untuk membeli bahan bakar. Kamu mungkin tahu kalau seluruh pom bensin di Indonesia ini dikelola oleh Pertamina. Ternyata Pertamina itu juga termasuk pasar loh. Pertamina termasuk pasar monopoli. Sesuai namanya, pasar ini hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Perusahaan monopoli menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Selain Pertamina, ada PLN dan PT KAI. Itu juga termasuk pasar monopoli loh. Kita geser yuk ke perusahaan air mineral itu. Wah, ternyata mereka hanya menjual air mineral saja ya. Oh iya, aku ingat. Tidak hanya perusahaan ini saja yang menjual air mineral, tapi ada yang lain juga. Nah, kalau ciri seperti ini, kamu bisa menyebutnya dengan pasar oligopoli. Berbeda dengan pasar monopoli tadi, pasar oligopoli ini dikuasai oleh beberapa perusahaan. Namun, jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Kamu lihat berbagai motor di dealer itu. Sejenis kan?
Tapi ternyata motor itu satu sama lainnya berbeda merek loh. Nah, ini bisa kamu sebut dengan pasar monopolitis, di mana beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya berbeda-beda. Produsen juga mempunyai kemampuan untuk memengaruhi harga pasar, tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli dan oligopoli. Gimana? Kamu sudah paham kan ya? Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Dah. Sudah mulai ada gambaran tentang struktur pasar. Ada yang namanya pasar persaingan sempurna. Ada yang namanya pasar monopoli, ada yang namanya pasar monopolistik, ada yang namanya pasar oligopoli. Ternyata di dalam pasar itu juga ada strukturnya. Kalian selama ini tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah pasar di mana pasar tersebut itu penjualnya banyak, pembelinya banyak. Namun barang yang dijual adalah homogen. Itu contohnya adalah pasar persaingan sempurna. Seperti pasar-pasar yang kita ketahui sekarang. Contohnya adalah pasar ikan. Sudah pernah ke pasar ikan Lamongan? Beli apa? Oh, beli ikan. Oke. Ikan mentah atau ikan hias? Mentah. Ikan mentah. Oke, itu adalah contoh pasar persaingan sempurna. Tadi dijelaskan lagi ada yang namanya pasar monopoli. Monopoli sesuai dengan namanya, bahwa di dalam pasar tersebut hanya ada satu penjual, namun banyak sekali pembeli. Contohnya apa? Pertamina. Kalian kalau mau beli Pertamina yang murah, jelas ke pom bensin, ke SPBU-nya, tidak di pedagang eceran, karena itu tidak resmi dari sana. Yang resmi adalah dari Pertamina. Walaupun antrinya seberapapun, kalian tetap harus beli di situ. Tidak bisa beli di tempat lain. Maksudnya tidak bisa beli di perusahaan lain, karena tidak ada perusahaan lain yang menjual bahan bakar Pertalite, Pertamax dan lain sebagainya, hanya Pertamina. Gitu. Selama ini kalian kan sudah sering kali, kalau saya yakin pasti semuanya ke sekolah itu bawa motor masing-masing, pasti harus beli bensin. Harus beli di mana? Harus beli di SPBU. Kalau tidak ada pelajaran ekonomi, mungkin kalian tidak akan paham. Oh, ini merupakan contoh pasar monopoli, mungkin tidak akan paham. Tapi dengan adanya materi tentang pasar, tentang pelajaran ekonomi, tujuannya adalah memberikan wawasan kepada kalian bahwa yang saya lakukan pagi tadi sebelum berangkat ke sekolah, menjelang berangkat ke sekolah, itu isi bensin di SPBU, itu merupakan contoh dari pasar monopoli. Bisa dimengerti? Oke, itu tadi adalah video yang singkat. Ini ada video versi lengkapnya. Di sini akan dibahas tentang kelemahan, kelebihannya, contohnya, ciri-ciri secara rinci. Silahkan dilihat lagi. Pengetahuan mengenai materi pasar. Oke, sebelum kalian tonton video saya ini, saya harapkan dan saya sangat berharap kalian subscribe terlebih dahulu channel ini dan terus menjadi channel konten mengenai pelajaran ekonomi yang baik. Oke, terima kasih. Selamat menonton.
konten mengenai pembelajaran ilmu ekonomi yang terbaik pastinya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Ada transaksi jual beli barang atau jasa, kan tidak bisa dikatakan transaksi di dalam pasar. Oke, nah saja kita mulai ya. Nah, kalau dikatakan pasar, pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual atau beli, ya, baik berupa barang maupun jasa. Ya, yang menjual si produsen, yang membeli sudah pasti si konsumen. Jadi di mana ada transaksi jual beli barang atau jasa, maka sudah bisa dikatakan bahwasanya itu adalah pasar. Nah, itu dia. Oke. Nah, penggolongan pasar. Pasar itu digolongkan atas 3. Yang pertama menurut waktunya, yaitu ada namanya yang disebut dengan pasar harian. Nah, pasar harian ini pasar yang setiap hari buka, kan itu dia. Oke, kemudian ada yang namanya pasar mingguan. Pasar mingguan seperti kayak pasar kaget, gitu kan, dia bukanya setiap minggu gitu. Atau dia bukanya seminggu 2 kali. Gitu. Kemudian penggolongan pasar menurut wujudnya, ya. Ini disebut dengan pasar yang namanya adalah pasar abstrak. Nah, pasar abstrak berarti tidak bisa kita lihat, tapi kita rasakan manfaatnya. Ya, seperti misalkan pasar uang ataupun seperti pasar modal. Oke. Yang selanjutnya ada namanya nanti pasar konkret. Ya, pasar konkret kalau menurut wujudnya. Nah, konkret berarti pasarnya ini bisa kita lihat wujudnya, gitu. Bisa kita lihat apa yang dia jual, gitu. Ya, kemudian penggolongan pasar itu menurut ruang lingkupnya, ya. Ada yang dikatakan dengan pasar domestik, ya, pasar domestik seperti pasar dalam negeri. Kemudian ada yang disebut dengan pasar global atau pasar internasional, gitu ya. Biasanya kegiatannya ekspor impor. Oke, nah itulah penggolongan pasar. Kemudian ada pembagian jenis pasar atau bentuk-bentuk pasar. Ya, yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Nah, apa pasar persaingan sempurna? Maka kita akan lihat dari ciri-cirinya. Oke, ciri-cirinya yang pertama banyak penjual dan pembeli. Karena banyaknya penjual dan pembeli, maka si produsen tidak bisa menentukan harga sendiri. Jadi si produsen hanya bisa mengambil harga atau price taker, di mana harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar atau berdasarkan hasil tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Jadi tidak ada kekuatan produsen dalam harga. Jadi harga berdasarkan mekanisme pasar atau tawar-menawar. Nah, seperti misalkan kalau kita beras, bawang, kopi, Oke, kemudian bahannya juga itu homogen seperti ini, ya, kan ini sayuran, dan ikan. Kemudian mudah keluar masuk pasar, nah, artinya diproduksi ya juga keluar masuk pasar, jadi ya susah keluar masuk pasarnya, juga kalau dia sempurna. Oke, kemudian kegiatan berdasarkan mekanisme pasar, nah ini saya katakan tadi. Semua kegiatan dalam pasar itu ditunjukkan oleh mekanisme pasar. Jadi siapapun tidak mempunyai kekuatan untuk menguasai pasar. Ya. Jadi semua harga, sebetulnya harga itu karena ada kesepakatan antara penjual dan pembeli sudah mekanisme pasar. Tidak ada intervensi pada siapapun ya. Kemudian penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan sempurna tentang pasar. Ya, ini mereka mengetahui kondisi pasar, apa yang dijual di pasar, mengetahui bagaimana harga di pasar. Gitu ya. Jadi mereka saling mengetahui kondisi pasar tersebut atau segala informasi yang ada di pasar itu mereka tahu, pembeli juga tahu gitu, menjual. Oke, nah itu dia, ya gampang ya. Kemudian yang selanjutnya itu ini ada kurvanya, ya, kurva pasar persaingan sempurna, di mana permintaannya itu sama dengan marginal revenue-nya sama dengan average revenue, ya. Nah, ini keterangannya. Produsen tidak bisa mempengaruhi harga atau disebut dengan price taker. Ya. Kemudian kurva permintaan yang dihadapi suatu penjual berbentuk horizontal, ini dia horizontal.
Artinya berapapun banyaknya jumlah barang yang dijual oleh si produsen, harganya tetap tidak berpengaruh harganya. Itu dia ya, berbentuk horizontal ya. Oke. Kemudian keputusan yang dapat diambil oleh produsen untuk mencapai keuntungan atau laba maksimum adalah berapa jumlah yang harus dijual karena harga jual ditentukan oleh pasar. Jadi keuntungan itu ditentukan oleh banyaknya barang yang dijual oleh produsen. Nah, itu dia. Karena tadi mekanisme pasar ya. Jadi semakin banyak barang yang dijual oleh produsen, maka pencapaian dia untuk memperoleh keuntungan juga semakin besar, atau peluang dia untuk mencapai keuntungan semakin besar, ya. Semakin banyak barang yang dia jual. Kalau sebaliknya semakin sedikit yang dia jual, maka peluang dia untuk mengalami kerugian semakin besar juga. Ya. Nah, di sini ada saya buatkan grafiknya apabila pasar persaingan sempurna itu memperoleh yang namanya laba normal. Jadi ketika produsen memperoleh laba normal, maka kurva AC-nya itu ya akan bersinggungan dengan kurva permintaannya. Ya. Kemudian kurva AC dan MC juga saling berpotongan dan bertemu di persinggungan kurva permintaan. Itu dia ya. Jadi kalau dalam jangka panjang, ya, produsen dalam pasar persaingan sempurna itu kan memperoleh yang namanya laba normal. Ya, lihat di sini. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva MR berhimpit dengan kurva AC dan kurva permintaan. Nah, ini dikatakan dengan laba normal. Ya, jadi dalam jangka panjang dia memperoleh laba normal, tetapi dalam jangka pendek perusahaan tersebut bisa memperoleh laba ataupun memperoleh rugi. Nah, misalkan kalau dalam jangka pendek dia menjual lebih banyak, maka dia akan memperoleh laba, menjual barang lebih banyak ya. Tapi kalau dia barang yang dia jual sedikit, maka dia akan memperoleh rugi. Nah, itu dia. Jadi kalau dia rugi, nanti MC dan AC ini dibawa kurva permintaannya. Laba. Kalau dia laba, kalau kurva permintaannya laba, nanti kurva dalam pasar persaingan sempurnanya atau penjual dalam pasar yang kurang memperoleh laba, maka kurva MC dan AC ini dibawa kurva permintaan. Tetapi apabila kurva MC dan AC ini berada di atas kurva permintaan ini, maka produsen dalam pasar yang sempurna mengalami kerugian. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, dalam jangka panjang produsen memperoleh laba normal. Nah, ini dia laba normalnya ya, perusahaan memperoleh laba normal. Oke. Nah, ulangin ya, apabila tadi perpotongan kurva MC dan AC ini berada di bawah kurva permintaannya, maka produsen dalam pasar persaingan sempurna memperoleh yang namanya laba. Tetapi apabila campur tangan siapapun, sebab kegiatan pasar didasarkan pada mekanisme pasar. Nah, ini dia. Jadi kalau tidak mekanisme pasar yang bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. Ya, jadi seperti konter handphone ini itu termasuk dalam pasar oligopoli ya. Oke. Kemudian sulit untuk masuk ke dalam pasar. Ya. Kemudian penggunaan iklan sangat intensif ya. Jadi dalam pasar oligopoli sangat penting sekali namanya iklan ya. Karena kalau kita banyak iklan handphone tadi itu TV ataupun di media sosial lainnya. Ya. Dari situ mereka dapat memperoleh konsumennya gitu. Cara memperluas pasarnya melalui iklan gitu. Pengambilan data saya itu tidak sebanyak yang saya harapkan. Yaitu adalah kebaikan pasar oligopoli. Kebaikan pasar oligopoli yang pertama itu maka produsen mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk, ya. Kemudian adanya kebebasan memilih bagi pembeli. Kemudian yang terakhir, iklan itu sebagai efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi, ya. Jadi untuk mempromosikan atau menggunakan barangnya atau memperluas pasarnya, maka perlu dilakukan namanya iklan. Oke. Yang selanjutnya kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, produsen telah memiliki modal besar dapat menutup pasar bagi produsen jenis. Ya otomatis itu, karena kalau dia sudah memiliki modal, maka dia akan buka cabang lagi di mana-mana gitu, atau dia akan buka pasar lebih besar lagi, sehingga produsen atau penjual dengan produksi jenis itu akan tutup gitu. Pasti orang kan akan tertarik dengan melihat itu orangnya gitu.
barangnya lengkap, besar kan gitu ya. Namanya kita manusia, maka kita melihat yang kita lihat nyata dulu. Ya. Nah, seperti yang kalian mau lihat di gambar ini merupakan pasar monopolistik ya. Jadi seperti misalkan kalau supermarket itu monopolistik gitu. Kalau di sini namanya mini grosir ada yang monopolistik. Ya. Kemudian dia mampu mempengaruhi harga. Dan juga dari situ bagaimana kalau kita ya hanya banyak atau perlu perbanyak membaca saja atau masih paham ya membedakan antara pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli dan pasar monopolistik ya. Jadi kalau ada pertanyaan pasar mana yang paling bagus? Nah, sebenarnya kalau menurut saya yang paling bagus itu adalah pasar monopoli. Ini lebih lengkap sebenarnya dibanding pasar persaingan sempurna. Jadi ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan mana yang lebih bagus ya, kalau menurut saya monopolistik yang lebih bagus dan lebih menguntungkan untuk si produsen juga untuk menguntungkan juga untuk konsumen. Jadi sekali jalan semua jenis barang bisa dibeli gitu dia, ya kan? Oke. Nah, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Oke, itu adalah video pembelajaran yang bisa kalian cermati. Sekarang kita langsung saja praktek ke model pembelajaran tipe jigsaw. Untuk pertama-tamanya, silakan kalian membuat satu kelompok yang terdiri dari 4 orang anak. Silahkan mencari sendiri. Biasanya sopo, bestine sopo, ya itu jadi kelompoknya terserah. Setelah menemukan kelompoknya, silahkan membalik kursinya berhadapan-hadapan supaya lebih mudah lagi dalam berdiskusi dan berkomunikasi. Silahkan mencari kelompoknya. Satu kelompok 4 orang anak, mungkin langsung depan belakang. Ini sing ke ono koncone, pindah ke situ nak, biar ada temannya. Langsung berhadapan-hadapan di balik kursinya biar lebih enak nanti. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok ya. Saya beri nama kelompoknya dulu. Kelompok pertama namanya kelompok asal 1, kelompok asal 2, kelompok asal 3, kelompok asal 4, dan kelompok asal 5. Yes. Nanti setelah kalian ke kelompok itu, ke kelompok asal dan punya kelompok, saya bagikan LKPD. LKPD itu singkatan dari lembar kerja peserta didik. Jadi hasil kerjamu tidak usah di buku tulis, kalian tuliskan di LKPD ini nanti. Paham ya? Sekarang saya bagi dulu. Ono innalillahi. Wah. Sing burung warna apa nak? Putih, hijau, pink, dan kuning.
Sudah menerima LKPD semua? Oke, silahkan dibagi satu-satu, terserah mau warna apa. Setelah itu ditulis nama dan nomor absennya sesuai dengan yang ada di kolom. Sudah? Sekarang untuk kertas yang warna putih, silakan ditulis. Nama pasarnya adalah Pasar Persaingan Sempurna. Kertas warna putih, tulis Pasar Persaingan Sempurna. Di bawahnya nama dan absen, itu ada pasar kan, Pasar Persaingan Sempurna. Selanjutnya, kertas warna kuning, tulis Pasar Monopoli. Kertas warna kuning, LKPD warna kuning itu untuk pasar monopoli. Lalu kertas warna hijau atau LKPD warna hijau, tulis kertas oligopoli. Warna hijau, LKPD warna hijau, ditulis pasar oligopoli. Terakhir warna pink, pasar monopolistik. Pink warna monopolistik. Sudah? Jadi semua sudah punya tugasnya masing-masing ya. Coba tugasnya Nailan, kebagian pasar apa nak? Pasar Persaingan Sempurna. Miftahul kebagian pasar? Oke. Selanjutnya karena semua sudah punya tugasnya masing-masing, langkah selanjutnya adalah Saatnya jam berempat dimulai. It's time to begin the first lesson. langkah selanjutnya adalah kalian akan saya bentuk kelompok ahli. Ada 4 kelompok ahli. Ada kelompok ahli pasar persaingan sempurna, kelompok ahli pasar monopoli, kelompok ahli pasar oligopoli, dan terakhir adalah monopolistik. Sekarang silahkan kumpul yang kebagian kertas warna putih, kumpul dengan warna putih, hijau dengan hijau, pink dengan pink, dan biru kuning dengan kuning. Silakan mencari tempat sendiri-sendiri, terserah mau di mana. Ini namanya beralih ke kelompok ahli. Ahline persaingan sempurna, ahline pasar monopoli, kelompok ahli oligopoli, dan seterusnya. Ambil bangku kalau memang kurang. Mana nak? Di tengah. Nah, itu tas hijau di pinggirkan. Nah, sip, duduk. Yes. Sekarang kalian sudah berada di kelompok yang kedua, kelompok yang tahap 2, yaitu kelompok ahli. Sekarang dalam kelompok-kelompok ini sudah masuk ke ahlinya, apa pinginku mau? Monopolistik. Jadi ini adalah kelompok ahli monopolistik. Yang di sini adalah kelompok ahli persaingan sempurna. Yang bagian belakang kelompok ahli monopoli, dan yang sana adalah oligopoli. Tugas kalian sesuai dengan yang ada di LKPD, isilah dari masing-masing kolom yang ada di tabel tersebut, mulai dari pengertian, ciri-ciri, kelemahan, kekurangan, kelebihan, serta contohnya. Yes, bisa kalian mulai bekerja sekarang.
Pasar ikan Lamongan. Pinter terus diisi. Salah kok ditulis. Tulis itu sih bener nak. Contoh kebaikan, kekurangan. Nah bener PLN betul. Oh, diisi bener ya, sabar. Nanti dibacakan di depan ya, sama kelompok asalnya. Tugasnya yang ada di tabel-tabel itu sudah diisi semua? Oke, sekarang karena tugas di kelompok ahli sudah selesai semua, maka kalian tahap selanjutnya adalah kembali ke kelompok asal. Coba sekarang kembali ke kelompok asalnya tadi. Kelompok asal 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Sudah kembali ke kelompok asal masing-masing ya. Jadi salah satu tujuan dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kooperatif itu artinya kelompok. Jigsaw itu tadi seperti gergaji, kita bolak-balik. Salah satu tujuannya adalah yang pertama untuk menjalin komunikasi yang baik antar sesama teman. Jadi dari sisi sosialnya itu nanti akan terpupuk dengan baik. Tadi sing misale antara iki karo iki rodok gak bolo karena satu kelompok mau nggak mau harus diskusi, harus membahas satu topik tertentu, maka mau nggak mau dia harus ngomong. Yang tadinya hanya duduknya di depan karena tadi ada kelompok ahli, jadi dia acak, dia lari ke duduk yang paling belakang, jadi dia bisa merasakan, oh gimana sih pemandangan papan tulis dari sisi belakang, dari sisi depan, dari sisi tengah. Dengan adanya pergantian itu, badan kalian juga akan semakin sehat. Bahasa saiki biar nggak mager, biar nggak malas gerak. Jadi ada pergantian posisi. Jadi itu akan menumbuhkan segar, lebih ceria lagi, lebih bermanfaat lagi, dan tentunya lebih mantap lagi, masuk lagi ilmu yang sudah kalian peroleh. Sekarang sudah masuk ke kelompok asal masing-masing. Tugas kalian selanjutnya adalah menjelaskan kepada anggota teman sekelompokmu. Misalnya, kebagian apa nak? Oligopoli. Silakan menjelaskan bergantian ke kelompoknya. Rek iki lo hasilku tadi berdiskusi. Guyunan. Jadi pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Ciri-cirinya terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. Kelebihan adanya
adanya kebebasan memilih bagi pembeli, dan iklan sebagai Perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok ahlinya. Coba kelompok asal 1, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan, LKPD-nya di bawah, boleh sambil membaca atau dengan sepemahaman kalian menjelaskan ke teman-teman. Semuanya saja. 4 anak silakan maju ke depan, perkenalkan diri masing-masing, nama dan absennya. Semuanya. Sabar. Ayo. Amin bawa yang pasar apa, Nak? Persaingan sempurna. Ngadep ke teman-temannya. Aku jenis apa? Aku dua ya. Salam lalu nama dan absen. Salam, nama dan absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok asal 1 yang terdiri dari saya, Indiana Surya Rahmawati, serta rekan-rekan saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang dimana penjual dan pembelinya sangat banyak dan barang yang dijual bersifat sejenis atau homogen. Ciri-ciri dari pasar, di sini saya akan memaparkan 4 ciri-ciri. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dijual adalah barang homogen atau sejenis. Yang ketiga, mudah keluar masuk pasar. Yang keempat, kegiatan berdasarkan mekanisme pasar. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna yaitu 1, pasar bebas dari campur tangan siapapun. Sebab kegiatan pasar didasarkan pada mekanisme pasar. Kedua, harga ditentukan atas kegiatan tawar-menawar. Dan yang terakhir, tidak memerlukan iklan, perusahaan bisa menjual berapapun jumlah yang diproduksi tanpa menyebabkan penurunan harga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Di sini ada 3 kelemahan. Yang pertama, barang yang dijual bersifat homogen, tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan dengan produk lain. Yang kedua, akibat barang homogen, inovasi menjadi terhambat. Dan yang terakhir, dalam jangka panjang, perusahaan hanya memperoleh laba normal. Contoh dari pasar persaingan sempurna yaitu pasar ikan yang ada di Lamongan. Selanjutnya, pakai clip on-nya. Biar keras. Radio sini. Mana? Cuk kuku santai. Saya akan menjelaskan pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar ketika hanya ada satu penjual atau pembeli sehingga dapat menentukan harga barang. Dan untuk ciri-ciri pasar monopoli ada 3, yaitu yang ke-1 hanya ada satu penjual atau satu pembeli. Dan yang kedua sulit masuk ke dalam pasar. Dan yang ketiga tidak ada saingan pasar baik secara nyata atau konvensional. Dan selanjutnya akan saya jelaskan kelebihan pasar monopoli. 1. Menghindari produk tiruan atau persaingan yang tidak bermanfaat. 2. Karena untungnya lebih besar. Dan untuk kelemahan pasar monopoli ada 2, yaitu adanya kesenian dalam distribusi pendapatan. Dan 2. Dianggap memproduksi secara tidak efisien. Dan yang terakhir contoh pasar monopoli yaitu Pertamina, PLN, dan PT KAI. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal Ramadan. Saya akan menjelaskan pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Ciri-ciri pasar oligopoli: 1. Terdapat produsen yang menguasai banyak konsumen di pasar. 2. Terdapat banyak pembeli di pasar. 3. Hanya ada beberapa penjual. Kelebihan dari pasar oligopoli: 1. Adanya kebebasan memilih bagi pembeli. 2. Iklan sebagai efisien dalam
menjalankan kegiatan produksi. Selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan pasar oligopoli. 1. Untuk memasuki pasar dibutuhkan investasi yang banyak. 2. Produsen yang telah memilih modal besar menutup pasar bagi produsen produk sejenis. Contoh dari pasar oligopoli, industri rokok dan jasa penerbangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah bentuk pasar yang terdapat banyak penjual dengan barang serupa tetapi terdiferensiasi. Kemudian ciri-cirinya yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual, namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barang yang dijual terdiferensiasi atau berbeda corak, seperti berbeda merek, mutu, dan model. Kemudian kelebihan dari pasar monopolistik adalah yang pertama, terdapat inovasi produk yang dapat memudahkan konsumen dalam memperoleh barang sesuai dengan selera. Yang kedua, konsumen mendapatkan pelayanan yang baik karena perusahaan ingin memuaskan pelanggan demi mengisolasi dirinya dari persaingan. Kemudian kelemahan dari pasar monopolistik. Yang pertama, biaya promosi mahal. Dan yang kedua, terjadi pemborosan sumber daya ekonomi. Contoh dari pasar monopolistik yang pertama adalah air mineral, yang kedua aqua, dan yang ketiga adalah Prima. Sudah? Oke, beri aplaus untuk kelompok asal 1 atas presentasinya. Semoga bisa membantu teman-teman yang lain dalam memahami apa sih dari struktur pasar yang ada di Indonesia tentang struktur pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Terima kasih, selamat kembali ke tempatnya. Jadi itu adalah hasil karya dari teman-teman kalian dan juga hasil diskusi kalian yang tadi. Bu Devi harapkan kalian sudah bisa memahami, sudah bisa mengerti, sudah bisa tahu ciri-cirinya, sudah tahu kelemahan, tahu kelebihan, serta tahu contohnya. Bahwa ada PLN itu contohnya pasar apa ya? Ada pasar, kalau di Surabaya itu pasar yang jualan handphone saja, ada WTC, ada mall-mall khusus untuk handphone dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh pasar oligopoli dan seterusnya. Sekarang tahap selanjutnya silakan mengerjakan evaluasi, dibuka handphonenya, posisinya kalian masih sama seperti ini, silakan dibuka handphonenya, ada materi evaluasi, buka link Google Form yang tadi ya, itu merupakan evaluasi setelah kalian mendapatkan materi serta penerapan setelah model pembelajaran tipe Jigsaw. Sudah berapa lama tadi recording? Sejam ada? Sejam setengah sudah. Oke, waktunya sudah habis. Jadi kita bahas ya, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Tadi jawaban kalian apa? A ya, oke. Jadi kalau saya lihat hasil jawaban kalian, hampir 90% menjawab A. Jumlah pembeli dan penjualnya banyak. Sekarang yang soal nomor 2, ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli, apa jawabannya? B, oke. Ini saya lihat hampir semuanya benar. Sekarang yang nomor 3. Struktur pasar yang paling ideal. Yang apa?
Oke, dari keseluruhan soal dibandingkan dengan pretest yang tadi, sekarang sudah hampir 90% kalian sudah bisa menjawab soal-soal dengan sangat benar dan tepat. Oke, sekarang proses pembelajaran dengan tipe jigsaw sudah selesai. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kali ini. Langsung aja kursinya dibalik, tetap di situ aja. Setelah kalian sudah mendapatkan materi, kalian sudah melakukan model pembelajaran dengan cara jigsaw tadi, ada kelompok asal, kelompok ahli, kira-kira kesimpulannya apa? Kesimpulannya tentang struktur pasar. Jadi kalian bisa tahu ya, kesimpulannya adalah kalian bisa memahami bahwa pasar-pasar yang ada di Indonesia ternyata semuanya ada yang tidak sempurna, ada pasar tidak sempurna. Contohnya jenis-jenis pasar tidak sempurna itu tadi apa? Ada yang persaingan tidak sempurna, tadi ada contohnya monopolistik, oligopoli, yang mana pihak-pihak tertentu baik dari pihak penjual maupun pembeli ada yang tidak imbang. Ada yang penjualnya banyak tapi pembelinya sedikit. Ada yang pembelinya sedikit tapi penjualnya banyak. Nah, itulah merupakan struktur pasar yang ada di Indonesia. Dengan adanya pembelajaran kali ini, Bu Devi harapkan kalian terbuka wawasannya tentang keadaan pasar yang ada di Indonesia. Bisa dimengerti, Nak? Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang alat pembayaran. Apa sih contoh alat pembayaran? Uang. Oke, jadi uang dan lain sebagainya. Yang harus kalian pelajari di rumah adalah silakan dibaca buku paket kalian tentang alat pembayaran. Supaya apa? Supaya minggu depan saat Bu Devi masuk kelas memberikan materi ini, kalian sudah ada bahan, kalian sudah ada pengetahuan sedikit dari kalian membaca buku paket yang ada, yang sudah kalian pinjam dari perpus tersebut. Dibaca di rumah supaya minggu depan saat Bu Devi menjelaskan, dalam menangkap pembelajaran kalian sudah bisa lebih paham lagi. Oke? Oke. Terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan kali ini. Saya harapkan ada kesempatan, ada kesehatan supaya minggu depan kita bisa ketemu lagi, kita bisa belajar ilmu ekonomi lagi supaya semakin pintar, semakin cerdas dalam melakukan kegiatan ekonomi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.